kecelakaan. Kita lanjut lagi dengan pembacaan buku Menonton Bengkel Teater Rendra dari halaman yang kemarin ya. Kita lanjut lagi. Kemarin gimana ya? Pokoknya saya akan mulai menandai saja lah. Kemarin kita sudah mulai membaca dari mana dari Ramayana sampai Rendra, sebuah eksperimen bernama Tim Gunawan Muhammad. Kemarin sudah dibaca sedikit, saya akan melanjutkan saja. Yang belum mendengarnya atau yang belum menyimak bisa ditonton di video sebelumnya. Tentu saja, pada masa-masa konflik ketegangan antara pemerintah daerah dan para cendekiawan Tim, namun tentu saja hasil bersihnya adalah luapan kreativitas yang luar biasa, khususnya dalam dunia seni panggung Indonesia. Pada periode awal sejarah Tim inilah, antar akhir 1960-an dan awal 1970-an, banyak karya besar teater, baik asing maupun pribumi, dipentaskan di panggung. Rendra, penyair dan sutradara Indonesia paling terkemuka, mementaskan trilogi Oedipus, tragedi-tragedi Shakespeare, Godotnya Beckett, selain karya-karya satirisnya sendiri yang belakangan menimbulkan masalah dengan pemerintah. Kelompok-kelompok teater lain menciptakan ciri mereka sendiri. Arifin Senur menulis dan menyutradarai karyanya yang sangat dipuji, Kapai-Kapai. Putu Wijaya menyemarakkan panggung dengan lukisan imajinatif dan tragis komisnya tentang realitas tak masuk akal dari kehidupan sehari-hari. Karya-karyanya menurut saya, Putu Wijaya adalah dramawan Indonesia paling orisinil, mencerminkan suasana kehidupan budaya saat itu. Karya-karya Putu Wijaya yang hampir semua memiliki judul satu kata dengan banyak tafsiran seperti wah atau blong atau dor adalah rangkaian cemoohan halus tapi hidup atas kepura-puraan moral dan intelektual. Biasanya Putu Wijaya yang lahir dalam keluarga Bali yang amat terhormat membuat rontok kefasihan bicara para pemainnya. Segera setelah argumen-argumen meyakinkan mereka atas isu apapun, umumnya isu yang lagi hangat. Rendra dan Putu bukanlah satu-satunya yang mekar. Tim menyelenggarakan festival teater remaja dari tiap pelosok Jakarta. Dari kelompok ini datang aktor dan aktris muda yang kemudian bekerja di bawah beberapa sutradara yang lebih mapan. Dewan Kesenian juga membuka pintu bagi kesenian tradisional seperti lenong, drama musik asli Betawi kuno, tari topeng Cirebon, randai dari Sumatera Barat. Hasilnya bukan saja hidup kembalinya teater-teater lokal, tapi juga sebuah pertukaran pengaruh antar teater tradisional itu dan bentuk baru teater Indonesia. Metode dramatik Arifin Senur dalam Kapai-Kapai contohnya mencampurkan unsur-unsur lenong sebagai cara yang memukau untuk mengetengahkan selingan-selingan yang amat komik ke dalam cerita yang dasarnya tragis. Dengan cara itulah ia sekaligus meningkatkan kesan absurditas kehidupan sang tokoh. Kapai-Kapai adalah kisah tentang Abu, seorang pegawai kecil yang diteror dan diperah sampai akhir, bukan hanya oleh atasannya, tapi juga oleh semacam bayangan-bayangan kesialan. Dalam drama ini, Arifin lahir di Cirebon pada tahun 1941 dalam sebuah keluarga muslim dan memulai karyanya sebagai seorang aktor dalam rombongan bernama Teater Muslim. Setelah ia pindah ke Yogyakarta pada awal 1960-an, tidak hanya menggambarkan
kemeranaan sosial Abu, tetapi juga menggugat ketidakmauan Tuhan untuk menerangkan takdirnya. Kapai-kapai, sebuah uraian liris tentang kondisi manusia, menjadi sebuah sukses penting. Drama ini telah dipentaskan di Australia, Malaysia, bahkan Swedia. Tampaknya, walau mereka tidak akrab dengan idiom-idiom komik lenong dalam drama itu, para penonton asing masih dapat menikmati puisi muram kapai-kapai. Ekspresi lokal dengan akar tradisional juga menentukan jalannya dalam adaptasi karya-karya barat oleh Teguh Karya yang secara umum dipandang sebagai yang paling Eropa di antara para sutradara teater kontemporer. Teguh, yang belakangan menjadi sutradara film paling menonjol, membentuk cirinya dengan cara penyutradaraan panggung yang lebih konvensional, khususnya pada penyutradaraan atas drama-drama barat seperti karya Brecht dan Harold Pinter. Tapi adaptasinya terhadap karya Federico Garcia Lorca, Bodas de Sanger, sungguh berbeda. Teguh menciptakan kembali setting kisah Spanyol tentang cinta dan kematian dan mengubahnya ke sebuah kampung Kristen Sumatera di daerah Batak. Pertunjukan ini menggunakan cara penyutradaraan randai, bergerak di sekitar lingkaran pemain yang bernyanyi, dan pemain akan masuk ke tengah adegan bila perannya memanggil. Hasilnya adalah sebuah karya Indonesia yang sungguh tajam, yang sekaligus bergaya baru dan tradisional. Tapi tak seorang pun yang memiliki sukses lebih besar dalam menciptakan kreasi teatrikal baru dari akar tradisional dan dalam panggung tradisional daripada Sardono Wekusumo. Sardono lahir pada 1946, dilatih sebagai penari klasik Jawa di Keraton Surakarta. Ia adalah satu dari anggota inti Sentra Tari Ramayana yang meninggalkan Prambanan demi Jakarta. Setelah kepulangannya dari Amerika pada 1968, kala ia telah berkenalan dengan sekolah tari Martha Graham, ia menetap di Jakarta dan menjadi anggota termuda Dewan Kesenian. Dengan segera ia mengguncangkan dunia tarian Jawa dan mengukir namanya dalam dunia seni panggung baru Indonesia. Karya teater terbaru Sardono adalah sebuah sentra tari singkat, Samgita Pancasona. Ceritanya berdasar pada cuplikan kisah Ramayana saat dua saudara, Subali dan Sugriwa, telah mengalahkan dua raksasa sakti di Goa Kiskenda. Bertarung satu sama lain sampai Rama, pahlawan kisah ini, muncul dan turun tangan dengan membunuh Subali. Meskipun alur cerita dan pilihan bahasanya sudah begitu dikenal, bagi penonton-penonton Jawa tentu saja karena pertunjukan ini menggunakan bahasa Jawa, baik dalam narasi, dialog maupun musiknya, dan dipentaskan hampir-hampir dalam tata cara pertunjukan wayang. Sardono menampilkan kilauan puisi yang sama sekali baru pada kisah kuno ini. Belakangan ia pergi ke Bali dan hidup bersama penduduk miskin desa Teges. Dari lingkungan papa ini, ia bersama tetangga-tetangga seniman buta hurufnya mengembangkan tari Cak Bali yang baru sebagai bagian dari sebuah pertunjukan utuh dongeng dari Dirah. Tak diragukan lagi bahwa inilah karya besar Sardono. Kisah ini didasarkan pada dongeng Jawa abad ke-12 tentang seorang janda tua dari desa Dirah yang menyebarkan wabah, kematian, dan ketakutan di wilayah kerajaan Kediri untuk membalas dendam pada penguasa yang menolak mengawini putri tunggalnya. Seperti biasa, Sardono tidak berusaha setia terhadap alur cerita. Karya teaternya pada dasarnya adalah pesta imaji terang dan gelap, kegembiraan dan kematian, obor-obor, permainan bayangan, dan topeng, semuanya berlangsung di daerah pedesaan Bali yang ramah. Sardono membawa karyanya dan penduduk Teges yang merupakan aktor dan aktrisnya ke Eropa dan kemudian ke Jepang. Karya itu menjadi sukses di Indonesia, begitu pula di luar negeri. Koreografi Sardono menunjukkan dengan jelas bagaimana motif yang mendasari teater baru Indonesia, yaitu dorongan ekspresi diri.
dapat berpengaruh pada bentuk tradisional kesenian. Ini adalah gaya yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam cara yang lebih konsisten dan penuh oleh rekan-rekan penari Sardono dari masa-masa Ramayananya. Misalnya Retno Maruti dan Sal Murgianto. Mereka mendirikan kelompok sendiri dan menampilkan gaya mereka sendiri. Karya mereka tampaknya tradisional dengan setia tetap menghormati aturan-aturan koreografis lama. Tetapi dorongan hati mereka tak pelak lagi, adalah ekspresi dari darah baru kesenian Indonesia modern. Sardono sendiri pencipta yang selalu gelisah, akhirnya bergerak lebih menjauhi tradisi teater Jawa. Karya-karya berikutnya lebih banyak berhubungan dengan masalah-masalah lingkungan, misalnya hutan plastik. Dalam karya itu, ia menarikan tarian pahlawan yang tragis bersama beberapa penari Dayak dari Rimba, Kalimantan. Sementara itu, latar belakang hutan tropis dihancurkan, dijarah tanpa perasaan. Karyanya yang berjudul Metaekologi jauh lebih kontroversial. Dengan cara yang betul-betul baru, Sardono menciptakan lanskap air dan lumpur di halaman belakang pusat kesenian. Itulah satu-satunya panggung besar di udara terbuka Sardono. Para pemain bergerak masuk dan keluar lumpur tanpa sepatah kata pun, dengan arah yang tak pasti di bawah sinar remang malam hari. Dari kegelapan, kelompok pemain gamelan memainkan irama yang mengundang keingintahuan dengan nada-nada sederhana dan ritme yang hampir-hampir tak jelas. Pertunjukan ini memang bukan sukses besar Sardono, tapi tak pelak ia berhasil mencengangkan penonton yang kebanyakan tak siap melihat pemandangan macam itu. Tapi tampaknya itulah sebenarnya yang diinginkan Sardono. Baginya mencengangkan penonton, bahkan menghenyakkan mereka, tampaknya merupakan metode yang diperlukan untuk menciptakan atmosfer kreatif baru di lingkungannya. Saat ia membawa rombongan Jakartanya ke Surakarta, pusat kesempurnaan semua tarian klasik Jawa, untuk memainkan versi kedua Samgita Pancasona yang lebih tak berstruktur dan provokatif, ia menciptakan keributan. Penonton melemparkan telur mentah pada Sardono di tengah pertunjukan. Tak perlu dikatakan, ini adalah motif modernitas yang tipikal. Seniman memerlukan ketegangan tertentu dalam berhubungan dengan masyarakatnya, karena ia memperluas cakrawala pengalaman, menciptakan suatu paduan utuh dari berbagai gaya dan ide, untuk mencari sesuatu yang baru atau untuk memapankan suatu perbedaan. Dari sudut pandang ini, Sardono Wekusumo berada di jalan pendahulunya, Rendra, penyair dan sutradara Indonesia paling terkenal. Rendra lahir di Surakarta pada 1935, memulai karirnya sebagai penyair sebelum usia 20 tahun. Tapi puisi hanyalah satu dari kreativitas keseniannya. Bahkan sebelum masa belajarnya di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, ia sudah dikenal kalangan setempat sebagai aktor dan sutradara panggung paling punya harapan. Seperti kebanyakan rekan seangkatannya, ia masuk ke dalam dunia seni panggung Indonesia dengan mementaskan karya dramawan-dramawan barat. Mungkin karena pertama-tama ia adalah penyair, Rendra cenderung kurang memperhatikan teks asli. Ia tak ragu untuk menciptakan hal-hal baru dari naskah asli. Garapan Rendra atas karya Ionesco, Les Chaises, Kursi-Kursi, adalah khas. Karya itu menjadi pertunjukan yang sangat laris, bukan bersifat tragis-komis tentang pasangan tua yang menunggu saat kematiannya. Kreativitasnya macam ini telah menjadikannya tokoh paling berpengaruh dan paling inventif dalam teater Indonesia masa kini. Pada 1969, ia menampilkan rangkaian drama pendek yang hampir menggegerkan penonton. Drama-drama itu kebanyakan terdiri dari gerakan-gerakan dan formasi kelompok, dan hanya menggunakan jumlah kata minimal. Dan salah satu nomor pertunjukannya, misalnya, seorang aktor datang ke arena, menggerakkan tubuhnya seperti penari otot dan mendesiskan kata bip, pop berkali-kali sampai akhir.
Sebuah kritik menyebut teater ini drama mini kata. Ketika TVRI menayangkan drama mini kata Rendra dalam programnya, masyarakat tercengang, bahkan geger dan naik darah. Segera polemik muncul di koran-koran nasional memperdebatkan baik buruk drama-drama baru Rendra. Seorang penulis menyebutnya tontonan sinting, tapi kebanyakan kritikus drama dan sastra membela puisi murni. Mini kata itu adalah situasi ketika kata-kata telah kehilangan makna. Bagi saya, Rendra adalah jawabannya terhadap sloganisasi bahasa Indonesia yang terjadi sebelumnya di akhir 1960-an. Di bawah demokrasi terpimpin sayap kiri Presiden Soekarno dan kekeras kepalaan kaum komunis untuk menetapkan realisme sosialis dalam seni, bahasa Indonesia berkembang menjadi semacam newspack-nya Orwell. Tak heran bila segera setelah jatuhnya rezim Soekarno dan penghancuran komunis dengan keras, pertunjukan paling berhasil dalam ukuran publik adalah karya Albert Camus Caligula dan karya Ionesco La Cantatrice Chauve atau soprano botak. Yang pertama, Caligula antara lain diinterpretasikan oleh Arifin Senur, menggambarkan paling tidak penonton Indonesia akhir 1960-an ketidakberperasaannya keponggahan utopis yang diungkapkan lewat kengototan Caligula untuk memiliki bulan sebagai cara memberi makna pada hidup. Yang terakhir, menggambarkan absurditas dari apa yang disebut Ionesco sebagai bahasa otomatis, yaitu cara penggunaan komunikasi verbal tanpa ekspresi segar ataupun makna pribadi yang asli. Mini kata Rendra yang paling cemerlang adalah Rambatera Terata. Kata ini tampaknya berasal dari sebuah lagu kerja Maluku yang dinyanyikan rakyat ketika mereka bergotong royong untuk membakar semangat kelompok. Dalam drama ini, seorang pria muda berdiri sendirian di ruang kosong, memetik bunga-bunga, bermain dengan bayangan, sementara sekelompok orang menggerak-gerakan tubuhnya tanpa terputus secara en masse, berteriak dalam paduan Rambatera Terata. Pada suatu saat, Rendra membawa rombongannya untuk mencoba bermain di pantai berbatu curam di Parangtritis, selatan Yogyakarta, dengan matahari terbenam di latar belakang, untuk melihat bagaimana pertunjukan itu berjalan dalam lingkungan yang begitu alami, begitu terbuka. Kemudian, ia mengembangkan ide itu ke arah bentuk yang lebih utuh dan hidup, anak-anak Sulaiman, dan membawanya ke New York pada Juni 1988. Imaji-imaji yang digunakan Rendra dalam karya ini dengan kuat menggambarkan kecenderungan memberontaknya. Rambatera Terata adalah suatu usaha menegaskan posisi seorang penyair dalam pemerintah kolektif yang sering diwakili oleh wajah kekuasaan yang besar dan kental. Ia memperkenalkan kata orang urakan ke leksikon budaya dan politis Indonesia, kata yang artinya seorang yang menolak untuk mengikuti aturan-aturan yang didiktekan lingkungan. Bagi Rendra, tokoh-tokoh besar yang mengukir sejarah terdiri dari manusia jenis ini yang tanpa bergeming menggugat kepercayaan dan ketidakadilan yang berlaku. Drama-drama Rendra selanjutnya memulai menyindir beberapa kekebalan politis tahun 1970-an saat ia menulis dan mementaskan Mastodon dan Burung Kondor, sebuah alegori tentang yang besar melawan yang bebas. Kisah ini adalah serangan separuh terselubung terhadap strategi pembangunan ekonomi pemerintah. Pandangan Rendra jelas-jelas berdasar pada ide-ide anti-kapitalis yang hangat beredar di antara akademisi dan cendekiawan saat itu. Secara konseptual, alur ceritanya malah terlalu sederhana, dengan banyak tekanan pada keberanian, karisma,
dan kemurnian moral sang pahlawan. Tapi dalam lingkungan kekuasaan birokratis di Indonesia, tanpa debat umum yang nyata tentang apapun, karya Rendra menjadi medan perbedaan pendapat yang magnetis. Dan ia tidak berhenti dengan Mastodon. Ia memperbanyak satir pedasnya dalam Sekda, suatu karya tentang korupsi di kantor-kantor pemerintah Indonesia. Gaya penyutradaraan menjadi lebih populis, bercirikan sentuhan kekejaman yang tenang dan memikat. Penonton menyukainya, tapi pemerintah sama sekali tak terhibur. Pada 1978, setelah serangkaian kesulitan, Rendra ditahan. Ia tak boleh lagi naik panggung dan tim berada di bawah tekanan serius. Dilarang menyelenggarakan apapun yang mungkin mengganggu stabilitas politik. Rendra dibebaskan setelah sekitar 17 bulan, Mei 1978 sampai Oktober 1979, dalam tahanan. Secara bertahap ia diperbolehkan meneruskan kerja teaternya. Namun, kesukaran-kesukaran yang dihadapinya menggambarkan betapa sulitnya mengambil posisi orang urakan di Indonesia. Walau akarnya tampak tradisional, konsep orang urakan pada dasarnya berlawanan dengan cara tradisional dalam memandang segala hal. Karenanya, pertentangannya dengan bagian alot dari realitas sosial Indonesia tidak terelakkan. Sesuatu yang telah terjadi bahkan lama sebelum Rendra memulai karirnya sebagai penyair protes. Pada 1943, dalam satu pidato radionya, Chairil Anwar, penyair avantgarde Indonesia selama dan setelah Perang Dunia II, berkata, "Kami hidup dalam situasi 1000 km per jam. Tapi siapakah kami?" Ini pertanyaan jitu seorang bicara tentang masyarakat Indonesia dan hubungannya dengan seni serta sastra kontemporer. Chairil Anwar tak berpanjang-panjang memberikan penjelasan, tapi jelas bahwa ia berbicara dengan seorang literatur dari pusat kota besar Jakarta. Sesuatu yang pada dasarnya adalah jati dirinya. Sang penyair yang melukiskan dirinya dalam suatu karya terkenalnya sebagai binatang jalang dari kumpulan yang terbuang, jelas lupa akan keadaan sekitarnya saat itu. Kaminya tidak mengacuhkan fakta bahwa sebagian dari negerinya masih bertahan seperti masa lampau, kuno, kasar, dan kampungan, tak akrab dengan situasi 1000 km per jam. Pernyataan Chairil adalah bagian dari ilusi-ilusi modernis besar dunia ketiga. Memang, saat Chairil Anwar memulai karir sastranya, negara berada dalam suasana perubahan-perubahan radikal. Perang menyapu Pasifik, ia menghancurkan pandangan-pandangan lama dan menciptakan panggung baru untuk berbagai mimpi. Kekuasaan kolonial Belanda baru saja tumbang. Banyak orang Indonesia mulai percaya bahwa perjuangan mereka selama 360 tahun demi kemerdekaan akan segera berakhir, walau ada 4 tahun masa kejam pendudukan Jepang setelah jatuhnya rezim kolonial lama. Bagian dari mimpi baru itulah yang membuat slogan kebangsaan Indonesia menggambarkan kemerdekaan politis sebagai jembatan emas ke masa depan yang lebih baik. Juga bagian dari mimpi baru itulah yang menjadikan Chairil Anwar tokoh yang penuh modernis saat ia bicara pada rekan-rekan sebangsanya. Namun, permisalan jembatan emas tidaklah tepat. Perjuangan rakyat Indonesia untuk masa depan yang lebih baik setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945 tidak pernah berkilauan, mulus, ataupun mudah. Setelah beberapa dekade kemerdekaan, Indonesia hidup dalam trauma akibat ketidakpastian yang keras. Secara bertahap,
Negeri ini berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang berbeda dari yang dibayangkan oleh penulis macam Chairil Anwar. Sebuah dunia yang terus berubah, memang, tapi tidaklah sebuah dunia baru yang berani tak mau diam. Hal ini menjelaskan satu dari sumber ketegangan kreatif di dunia seni panggung Indonesia saat ini. Seperti yang dikatakan Amir Hamzah, penyair liris terkemuka Indonesia tahun 1930-an, ada dua jenis gelombang yang dianut oleh intelektual dan seniman Indonesia: gelombang kegelisahan dan gelombang kesentosaan. Kaum modernis cenderung melihat yang pertama sebagai satu-satunya jalan yang masuk akal, bahkan sah bagi impuls-impuls kreatif Indonesia. Dalam dunia seni panggung, lazim menyebut karya modern Indonesia yang terbentuk mengikuti karya Brecht atau Beckett sebagai teater kontemporer Indonesia, seolah jenis ekspresi yang lebih tradisional berada di zaman lampau sepenuhnya. Jenis khas pemandangan modernis ini adalah pandangan Asrul Sani, penyair, sutradara terkemuka, dan penerjemah besar berbagai karya Eropa. Teater kontemporer Indonesia, katanya, adalah konsensus akhir dalam perkembangan spiritual rakyat kami. Perlu diingat bahwa semangat modernis macam itu dalam banyak segi sesuai dengan agenda kaum nasionalis Indonesia. Pada 1928, satu kelompok besar cendekiawan muda datang dari berbagai bagian Hindia Belanda dulu, membuat pernyataan untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia, dan untuk menggunakan satu bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu yang selama berabad-abad telah menjadi media komunikasi antar berbagai kalangan berbeda di wilayah itu. Karenanya, Indonesia bisa dikatakan sebagai sebuah realitas baru, atau paling tidak sebuah permulaan baru. Maka, bila toh harus ada satu identitas kebudayaan, ia harus berbeda dari yang dimiliki orang sebelum ide Indonesia lahir. Hal ini pada dasarnya adalah gagasan Sultan Takdir Ali Shahbana, penganjur tak kenal lelah bagi sebuah Indonesia yang baru. Argumen-argumennya jelas, teliti, dan kuat, meskipun tempat berdiri takdir mengakibatkan sebuah debat panjang bersejarah pada 1930-an yang kemudian didokumentasikan dalam sebuah buku berjudul Polemik Kebudayaan. Banyak cendekiawan dan pemimpin gerakan kebangsaan yang sedang naik daun saat itu khawatir akan apa yang menimpa negara baru ini bila jalan takdirlah yang diikuti. Keprihatinan itu dapat dimengerti. Penolakan terhadap jenis identitas pra-Indonesia sama dengan pembuangan akar kebudayaan yang ada. Hasilnya bukan hanya pengasingan diri, tapi juga kelemahan terhadap godaan Barat. Dan dulu, Barat, sekarang pun mungkin masih, dirasakan sebagai kesalahan abad ke-20. Tak heran bila segera setelah kematian Chairil Anwar yang tiba-tiba, ia meninggal sebelum usia 30, dunia modernnya dipertanyakan. Penulis-penulis yang lebih muda yang ingin segera menegakkan pendapat mereka sendiri mulai menyebut Chairil Anwar sebagai seorang yang keluar dari sejarah, yang melihat dunia melalui bingkai jendela Belanda. Juru bicara kelompok penulis muda ini, Aib Rosidi, lahir di Jawa Barat pada 1937, memilih menengok kembali ke daerah, lingkungan kebudayaan nasional. Ia menjadi pengorbit penulis-penulis dalam bahasa Sunda, bahasa yang digunakan kebanyakan orang di Jawa Barat. Karenanya, terjadilah panggilan untuk kembali ke tanah leluhur, suasana hati yang umum pada akhir 1950-an. Jelaslah, karena merupakan sebuah kepulauan dengan budaya beragam yang dibentuk dan dimanfaatkan sebagai negara satu bangsa,
Indonesia adalah arena tarik tambang kekal antara dunia impuls kebangsaan yang berbeda. Yang pertama bertahan pada agenda baru yang akan secara bertahap menyatukan kelompok-kelompok kebudayaan yang amat beragam. Yang kedua, menekankan perlunya kontinuitas kebudayaan, tempat dari mana kesatuan utuh budaya akan membentuk nilainya sendiri dengan alamiah. Hal yang menarik dari eksperimen tim, baik di bawah Umar Khayyam maupun kemudian di bawah kepemimpinan Aib Rosidi, adalah bahwa ia menciptakan variasi kemungkinan untuk mengikuti kedua impuls secara bersamaan. Yang lebih penting bagi saya adalah tim mengakui adanya prasangka kelas, baik dalam ide-ide kebudayaan uniter dan ekspresi artistik regional. Menurut saya ini dapat menerangkan pilihan Arifin Senur pada idiom kosmik Lenong dalam Kapai-Kapai, dan bukan ekspresi yang bersumber dari kebudayaan daerah yang tinggi. Ini juga menjelaskan pilihan Rendra pada cara dramatis teater rakyat dalam Sekda. Masalahnya adalah tim dulu adalah dan masih juga kini hanya satu kantong kebudayaan yang unik dalam lembaga politik Indonesia. Ia tidak memiliki kekuasaan untuk menarik dukungan baik dari masyarakat maupun dari kekuatan yang ada. Paradoksnya, perkembangan ekonomi Indonesia yang cepat belum juga berhasil dalam menciptakan kelompok penyokong seni panggung, dengan pengecualian pada wayang kulit di Jawa Barat dan Tengah. Sementara banyak dalang menjadi kaya dan terkenal, seorang dramawan harismatik macam Rendra tak memiliki aktor profesional yang bekerja penuh. Rendra tak mempunyai penghasilan tetap, dan banyak kaum muda berbakat memilih pekerjaan yang lain yang secara finansial lebih menguntungkan dan aman, yang kini tersedia dengan mudah di luar panggung karena ekonomi Indonesia yang berkembang. Bahkan pada akhirnya, dua dari rombongan teater paling terorganisasi, teater kecil Arifin Senur dan teater populer Teguh Karya, yang telah bergerak ke bidang industri film Indonesia yang sedang berkembang. Ketergantungan tim terhadap perlindungan pemerintahan kota Jakarta telah menjadi semakin rumit. Dari 1977 sampai 1992, di bawah pemerintahan Gubernur Cokropranolo yang menggantikan Ali Sadikin, hubungan antar pemerintah daerah DKI Jakarta dan cendekiawan-cendekiawan bandel tim berada pada titik rendahnya. Subsidi keuangan pemerintah daerah menjadi jauh lebih ketat. Atmosfer politis, khususnya setelah pelarangan semua karya Rendra, meningkat memusuhi ekspresi-ekspresi konformistis manapun. Dan untuk menunjukkan pada dunia siapa yang sebenarnya berkuasa, gubernur baru mengubah kedudukan karyawan tim menjadi aparat pemerintah. Di bawah Suprapto yang menggantikan Cokropranolo sebagai gubernur pusat kesenian yang mulai hancur, menemukan diri dalam situasi penelantaran tak ramah yang lebih parah. Tak mengherankan, bentuk teater tradisional dari daerahlah yang kebanyakan tetap aman secara politis. Memang mereka tak terkenal sebagai tukang membandel. Satu-satunya pengecualian yang menunjukkan adalah sebuah kelompok baru dari Yogyakarta, teater Gandrik. Hampir selalu menggunakan baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Kelompok ini menciptakan gaya gabungan ludruk dan ketoprak dengan selera satir macam Rendra secara berlebihan. Di Jakarta, kelompok lain didirikan oleh Rianti Arno, Teater Koma. Rianti Arno lahir di Cirebon pada 1948, sutradara dan dramawan paling makmur di Indonesia sekarang. Semula ia anggota teater populer Teguh Karya. Bermain dengan panggung yang lebih berwarna dan semarak, dengan semangat low komedi, rombongan Rianti Arno menarik penonton setia dalam jumlah besar, kebanyakan kaum muda dari kelas menengah baru kota. Karya-karyanya sangat satiris,
khususnya ketika ia menggambarkan penggugatan banci-banci Jakarta, kaum transseksual miskin yang hidup seperti pelacur di sisi gelap jalan-jalan Jakarta. Karya itu lolos sensor, mungkin karena tak hadirnya dendam dan kepedihan halus dalam karya Rian Tiarno, yang lebih tampak senda gurau hingar-bingarnya. Mungkin juga karena caranya menggunakan wajah kelucuan, atau mungkin pemerintah mulai menyadari bahwa masyarakat memerlukan lubang pembuangan katarsis bagi frustasi sehari-harinya. Namun, jalan Rian Tiarno tak selalu mulus. Karyanya, adaptasi penuh humor dari melodrama Cina kuno Sampek Engtai, suatu sukses besar di Jakarta, dilarang oleh penguasa militer di Medan, Sumatera Utara. Kabarnya, pemerintah setempat khawatir pertunjukan itu akan membangkitkan ketegangan rasial antara orang Cina Indonesia dan orang Melayu, yang memang merupakan isu yang gampang meledak di Medan. Pelarangan Sampek Engtai, walaupun kenyataannya kisah itu telah bertahun-tahun menjadi bagian cerita rakyat Jawa, adalah peringatan betapa lemahnya posisi kalangan teater Indonesia terhadap realitas politis dan ekonomis Indonesia kontemporer. Tapi segala hal dapat berubah. Gubernur baru Jakarta, Wiyogo, telah menunjukkan keprihatinannya atas menurunnya peranan tim sebagai pusat ekspresi artistik Indonesia yang asli dan penuh semangat. Sebuah lembaga baru yang terdiri dari pengusaha-pengusaha swasta yang memiliki perhatian serius terhadap seni telah terbentuk untuk menangani masalah-masalah keuangan tim. Ada harapan bahwa sifat suka campur tangan pemerintah daerah akan berkurang dalam penanganannya terhadap karya Indonesia yang unik ini. Tapi mungkin kini terlalu cepat untuk menarik kesimpulan. Kisah tim belum juga berakhir. Tempo 10 November 1990. Bab 1, Mini Kata. Bebop, Jakarta, Balai Budaya, Rabu 17 April 1968. Direktorat Kesenian, Kamis 18 April 1968. Eksperimen, 2 tukang kelontong, para tukang sopet di bawah tiang listrik, pedang, topi dan tertawa, bebop dan vigneta. Pemain: Hairul Umam, Bakdi Sumanto, Steplim, BS Aroni, Sudibianto, Estijab, Wanti, Putu Wijaya, Azwar AN, Amak Baljun. TPRI, Rabu 24 April 1968. Eksperimen, bebop. Pemain: Z, Steplim, bebop, Putu Wijaya. Kor: Azwar AN, Hairul Umam, Bakdi Sumanto, Amak Baljun. Ada foto karya Ed Zulverdi di Tempo. Di halaman rumah Rendra, Ketanggungan Wetan, Jogja, pertama kali karya-karya bengkel teater digelar untuk warga sekitar dan seniman-seniman yang diundang. Karya-karya yang merupakan hasil dari latihan tiap hari dan tiap saat dari para anggotanya yang terbatas jumlahnya. Bahkan karya yang masih disebut eksperimen. Peralatan pentas seperti level yang nampak dalam foto adalah peralatan yang dibikin pertama kali pula untuk menjawab kebutuhan pentas di panggung besar di kemudian hari. 001 Angkatan Bersenjata, 29 April 1968, halaman 3 Romawi. Kegiatan bulan April 1968. Penulis Taufik Ismail. Dalam menyambut kedatangan anggota-anggota Kongres Tetap Bahasa dan Kebudayaan dari Singapura, Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional yang selama ini tidak begitu aktif telah mengadakan pameran lukisan dari pelukis-pelukis nasional di Balai Budaya pada tanggal 14 April 1968. Keesokannya di tempat yang sama dipentaskan Kasir Kita, monolog Arifin Senur oleh pengarangnya sendiri, Bersamadi oleh Teater Perintis Bandung pimpinan Jim Adi Limas, dan 6 improvisasi berjudul 2 tukang kelontong, para tukang copet, di bawah tiang listrik, pedang, topi dan tertawa,
Bebop dan Vignetta oleh Bengkel Teater Yogya pimpinan W.S. Rendra. Improvisasi-improvisasi itu dipentaskan kembali pada tanggal 18 April 1968 di Direktorat Kesenian, diselenggarakan Keluarga Horizon dan Badan Pembina Teater. Pada tanggal 22 April, hari Senin pagi yang lalu, diadakan pertemuan dan diskusi dengan Bengkel Teater Yogya di Dirkes atas prakarsa pimpinan Pusat Badan Pembinaan Teater. Hadirin berjumlah kira-kira 30 orang, terdiri dari dramawan-dramawan, wartawan-wartawan, pelukis, dan mahasiswa-mahasiswa ATNI. Dari tanya jawab dalam diskusi yang menarik itu, patut dicatat ucapan Rendra mengenai penuangan ide improvisasi-improvisasi Bengkel Teater dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Rendra, banyak sekali puisi-puisi nonverbal di sekitar kita yang tidak terungkapkan dalam kata-kata. Walaupun puisi-puisi yang kita tulis dapat memindahkannya dalam kata-kata, tetapi tidak semuanya dapat terungkapkan. Hal ini mengganggu Rendra betul, tetapi karena ada Bengkel Teater yang setiap hari berlatih terus, ide-ide puitik yang tidak termunculkan tadinya tiba-tiba bisa diucapkan melalui improvisasi-improvisasi yang menemukan bentuknya dalam gerak, ekspresi, mimik, kor, dan lain-lain. Ide pertama itu bisa diberi kebebasan. Ide pertama itu bisa berkembang terus sesuai dengan kreativitas aktor-aktor itu sendiri yang diberi kebebasan sepenuhnya untuk memperkembangkannya. Demikian antara lain ucapan Rendra. Kompas, Rabu 8 Mei 1968. Redaksi yang terhormat, Bebop karya Rendra. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya menyaksikan semacam sandiwara abstrak yang berjudul Bebop karya saudara W.S. Rendra di TVRI. Saya mengucapkan salut yang setinggi-tingginya atas keberanian saudara W.S. Rendra untuk menampilkan karyanya tersebut. Hanya saya merasa sedikit kecewa karena menurut pendapat saya, tak semua orang Indonesia secerdas W.S. Rendra, termasuk saya sendiri, di mana dapat mengerti makna hayalan tersebut. Tetapi menurut hemat saya, bila Tuan mau iseng-iseng menengok ke Poliklinik Psikiatri RS Dr. Cipto Mangunkusumo, mungkin tuan-tuan akan menemukan kejadian-kejadian yang serupa dengan Bebop itu. Saya sangat mengharapkan hasil karya yang lain dari saudara W.S. Rendra, tetapi yang dapat saya ikut menikmatinya. Mohon maaf atas kebodohan saya ini. Dr. Waluyo Suryadibroto, Bagian Gizi FKUI, Jalan Salemba 6, Jakarta. Kompas, Rabu 15 Mei 1968. Redaksi yang terhormat, tolonglah kami. Menanggapi tulisan pembaca dari Dr. Waluyo Surjodibroto, Kompas 8 Mei 1968, mengenai sandiwara abstrak kreasi W.S. Rendra yang menilainya sebagai adegan yang biasa dijumpai di Poliklinik Psikiatri Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, timbullah dalam benak kami pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu, yaitu sebagai berikut. 1. Apakah situasi sosial, ekonomi, dan politik kita dewasa ini sedemikian parah keadaannya, sehingga tingkat kemampuan apresiasi masyarakat terhadap seni sedemikian rendah tarafnya? Akibatnya sampai sandiwara abstrak Bebop dalam TV beberapa hari yang lalu terlampau sulit dicernakan. Tidak saja oleh orang kebanyakan, bahkan bagi seorang sarjana sekalipun, yang notabene masih merupakan golongan pilihan yang semestinya diharapkan dapat atau mampu menangkap nilai-nilai dari suatu pengucapan lahiriah. Wadag. 2. Ataukah penciptaan sandiwara abstrak itu dilahirkan terlampau pagi di bumi Indonesia yang penghuninya selalu menyatakan dirinya sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi? 3. Ataukah sampai pada suatu kemungkinan lain bahwa pencipta sandiwara abstrak tersebut yang pernah berkesempatan mendalami bidang profesinya